Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Saya mohonkan untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Sari. Kepada Ibu Sari, saya persilakan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang hadir di sini. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita para peserta yang hadir dalam acara seminar kali ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan keringanan langkah sehingga kita bisa hadir dalam acara seminar dari teman kita, calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Porleni Silalahi. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir zaman nanti kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, saya akan membacakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu mendengarkan pemaparan mengenai diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh teman kita, Ibu Porleni Silalahi. Acara yang pertama yaitu doa, yang kedua pembuka dan dari pemateri, yang ketiga pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif, yang keempat tanya jawab, saran, tanggapan dan kritik dari para hadirin semua, dan yang kelima penutup. Baik, langsung saja untuk mengambil berkah dari kegiatan pada siang ini, saya mintakan kepada Bapak Arfi Sultan Pengaduan untuk membawakan doa. Kepada Bapak, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Izinkan saya membawakan doa ini secara Islam kepada saudara-saudara saya yang beragama non-Muslim. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ammiruka fi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana junubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Ampunkan salah dan dosa kami. Ampunkan dosa para guru kami, para orang tua kami, dan kepada seluruh umat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini menjadikan pertemuan yang bermanfaat. Semoga apa yang nanti kita sama-sama mendengarkannya kita dapat aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita di dalam dunia pendidikan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Harbi Sunan Mangaduan yang sudah membawakan doa. Semoga doa yang kita ajarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dikabulkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita langsung masuk ke acara yang kedua, yaitu pembukaan dari pemateri Ibu Kordensialahi. Pada Ibu, saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Adapun tujuan saya berdiri di depan ini yaitu ingin menyampaikan aksi nyata saya mengenai budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai sosialisasi mengenai budaya positif. Budaya positif ini sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kita. Makanya saya di sini ingin menyampaikan tentang budaya positif, dan di sini ada beberapa yang akan kita bahas mengenai budaya positif. Pertama adalah konsep dasar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi dan bentuknya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, agar Bapak Ibu tambah semangat, kita ice breaking dulu. Setuju? Setuju. Ya, karena ini jam-jamnya untuk apa ya, mengantuk ya. Jadi biar semangat Bapak Ibu ya, kita ice breaking dulu ya. Oke. Bapak Ibu, silakan untuk berdiri. Bersemangat, gerakkan badannya, lentur-lenturkan. Yang posisinya ya senyaman mungkin saja ya. Oke, sudah. Satu. Satu, dua, tiga. Guli 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 guli
Disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin ini bukan karena ada hukuman gitu. Jadi bukan karena ada konsekuensi makanya kita disiplin. Tapi disiplin itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Ini manfaat dan tujuan disiplin positif. Manfaatnya adalah untuk tumbuh kembang anak, membentuk komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak terkait harapan dan ekspektasi aturan dan batasan, mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membentuk sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, disiplin juga membantu anak untuk belajar bertanggung jawab dan mengendalikan diri mereka. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini pasti sudah kita tahu Bapak Ibu mengenai profil pelajar Pancasila, dan ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini bersifat esensial ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu motivasi perilaku manusia ini. Kadang kan kalau di sekolah kita pasti ada yang seperti ini, menghindari hukuman. Terus juga dia melakukan itu agar dilihat orang atau mengharapkan imbalan. Nah, misalkan dia berbuat baik, tapi dia mengharapkan imbalan. Nah, kalau yang ini, misalkan dia mematuhi aturan sekolah itu agar tidak dihukum, itu maksudnya. Dan ini menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri. Jadi di antara ketiga ini, kalau ini memang dari diri sendiri, kalau ini ada yang diharapkan dan ada yang ditakuti, kalau ini diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi tadi, yang manakah yang paling mendasari perilaku murid-murid kita Bapak Ibu? Ada pengalaman? Iya, dari posisi yang ketiga. 1 ya. Iya, masih banyak memang kita temukan murid kita takut dihukum. Bukan kesadaran dirinya sendiri, tapi karena takut dihukum. Nah, jadi memang itulah gunanya kita membahas mengenai disiplin positif atau budaya positif ini. Nah, ini dia, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada dibagi 3. Nah, hukuman. Nah, kalau hukuman ini dia ini bersifat tiba-tiba. Misalkan ada terlambat nih murid kita. Nah, pasti kita misalkan menyuruh dia misalkan lari keliling lapangan. Nah, itu kan secara tiba-tiba dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, makanya dikatakan kalau hukuman ini agak memberatkan sebenarnya. Nah, mungkin kita masih menemukan sedikit-sedikit menghukum, ya kan? Nah, berikutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini itu yang sudah disepakati sebelumnya. Misalkan kalau kamu misalkan tidak memakai seragam sesuai dengan jadwal, apa konsekuensinya? Nah, itu sudah disepakati sebelumnya. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman ini ya bebas gurunya
Misalkan mau dia keliling lapangan gitu, dan sifatnya itu tiba-tiba. Nah, tapi kalau konsekuensi ini udah dibahas sebelumnya. Nanti kalau kamu melakukan ini, apa konsekuensinya? Nah, gitu. Nah, kalau dia restitusi, ini memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi dia menyadari kesalahannya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Itu bedanya. Tapi memang di antara ini pasti kita masih di bagian ini. Ya kan? Terus kita lanjut. Nah, dengan adanya ini muncullah keyakinan kelas. Nah, apa sih tujuan keyakinan kelas itu? Mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jadi kita mengharapkan murid kita itu belajar dengan sukacita, bahagia, ya, bukan karena ada tekanan. Nah, kalau ukurnya bisa kita lihat, mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah, jadi kita bisa melihat kalau ukurnya itu dari kondisi atau suasana kelas. Bagaimana suasana kelasnya ketika kita sudah membuat keyakinan kelas ini? Nah, apakah ada perkembangan? Apakah suasana kelas itu sudah kondusif atau masih sama saja? Nah, ini tujuannya kita membahas keyakinan kelas. Nah, cara membuat keyakinan kelas. Nah, pertama di sini pertama kita harus mengetahui dulu, ya, kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, baru berupa pernyataan-pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk positif. Misalkan ini kalau membuat keyakinan kelas, bahasanya itu harus positif. Misalkan di sini tidak mengerjakan, atau misalkan diwajibkan piket, ya, setiap hari misalkan. Nah, bisa diubah itu menjadi bertanggung jawab untuk melaksanakan piket. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu berlandaskan dari nilai-nilai universal tadi. Ini. Nah, ini landasan dari kita membuat keyakinan kelas. Nah, tadi di sini harus bentuk positif. Jadi kita nggak memakai jangan lagi, tapi kita pilihlah kata-kata yang positif. Berikutnya di sini nggak usah terlalu banyak pun nanti kalau satu pun atau misalkan untuk apa banyak, misalkan kalau memang nggak dilakukan, lebih baik dia sedikit tapi maksimal hasilnya. Nah, jadi dipilih aja yang perlu-perlu, ya. Terus di sini harus dipahami, karena kan yang menjalankan itu adalah semua murid, jadi harus dipahami. Terus ini harus diterapkan, terus berkontribusi dalam pembuatannya. Nah, bisa misalkan peserta didik ini diberikan kebebasan dulu pendapat. Misalkan apa yang diinginkan, apa yang mau dibuat keyakinan kelasnya. Nah, disitulah nanti wali kelas atau warga sekolah membahas yang mana yang mau dibuat keyakinan kelas, yang mana yang sudah disepakati dan bisa dijalankan. Nah, setelah itu ditinjau kembali keyakinan. Misalkan ketika kita membuat keyakinan kelas, udah kita tempel misalkan dari semester 1. Nah, itu kita biarkan aja, nggak ada evaluasinya. Jadi kita harus mengevaluasi dari waktu ke waktu. Misalkan ada beberapa dari keyakinan kelas itu dilanggar. Nah, jadi bagaimana kita mencari solusinya? Nah, jadi kita evaluasi lagi, bisa diubah lagi. Nggak mesti itu satu keyakinan kelas itu aja sampai tamat, enggak. Atau misalkan sampai 1 tahun, enggak. Jadi tergantung dari kelasnya. Misalkan kalau keyakinan kelasnya sudah banyak melanggar, berarti perlu kan diperbaiki. Nah, perlu dievaluasi, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini yang sudah kita buat perlu, ya, dari waktu ke waktu bisa kita evaluasi.
Ini lanjut kebutuhan dasar manusia tadi, ya kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ini semua pasti dimiliki anak kita, ya pasti dimiliki. Ada ingin kasih sayang, misalkan banyak kan kita temukan anak-anak kadang cari perhatian. Nah, jadi kita jangan langsung beranggapan ke negatifnya. Nah, di situ mungkin dia membutuhkan cinta dan kasih sayang dari seorang guru. Nah, terus juga di sini kesenangan. Kadang kan kita temukan anak-anak ini kadang lempar-lemparan, main-main di kelas. Nah, jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung berprinsip itu negatif. Ternyata si anak itu lagi memenuhi kebutuhannya itu adalah akan kesenangan. Jadi nggak boleh kita langsung, misalkan siswa itu lempar-ngelempar gitu ya, langsung kita hukum. Nah, padahal dia lagi membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ada penghukum. Ini tadi bisa menghardik, ya. Misalkan penghukum ini adalah melakukan hukuman fisik, bisa mengancam, misalkan kalau kamu lakukan lagi, nilaimu akan ibu turunkan, nilaimu akan 0. Nah, gitu. Itu kalau penghukum. Nah, kalau dia membuat rasa bersalah, nah ini bahasanya lembut, ya kan? Membuat seseorang itu merasa bersalah. Nah, terus misalkan kamu seperti itu nak, misalkan ya, nanti saya dimarahi kepala sekolah. Nah, gurunya mengatakan kepada siswanya, jadi siswanya jadi merasa bersalah gitu. Nah, di sini ada teman. Nah, ini pasti bahasa teman lah yang digunakan. Nah, berupa murid dengan atau bujukan. Nah, ya berikutnya manajer. Ini mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Terus ada pemantau. Ini melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensinya. Misalkan kalau kamu sudah langgar, ya terima konsekuensinya. Nah, kalau ini manajer, ya siswanya kita panggil, kita persilakan dia mempertanggungjawabkan dan mencari solusinya sendiri. Nah, di antara ini, Bapak Ibu lebih pilih yang mana? Penghukum kah? Atau pembuat rasa bersalah? Atau teman-teman? Kalau teman ini misalkan, ayolah anak-anak kerjakan tugasnya. Nah, bisa bahasanya seperti itu. Kalau yang ini ya sesuai berdasarkan tindakan yang ada di sekolah ini, peraturan di sekolah. Nah, kalau ini ya siswanya disuruh mempertanggungjawabkan dan mencari, tapi tetap mendukung si anak. Nah, di antara ini manakah yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Manajer ya. Nah, jadi itulah gunanya kita untuk membahas mengenai budaya positif ini, agar kita juga memahami sebagai penghukum apakah itu sudah pantas gitu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau, tapi memang lebih ke sini sih yang lebih baiknya. Nah, jadi kita biarkan anak itu bertanggung jawab, tapi kita tetap tuntut untuk mencari solusinya. Ini dia, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan dengan menghukum biasanya menghardik, menunjuk-menunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampaknya pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, yang biasa dilakukan membuat merasa bersalah. Biasanya ini berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri,
merasa gagal dan merasa tidak dihargai. Dan yang berikutnya teman. Nah, guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi, mengajak. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Yang berikutnya, pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai pemantau adalah memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampaknya bagi murid yaitu menitikberatkan pada dampak pada diri sendiri, yaitu mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, misalkan jika dia mendapatkan peringkat, mendapatkan hadiah. Nah, kalau dia melanggar, dia diberi hukuman gitu. Jadi inilah posisi pemantau. Berikutnya sebagai manajer. Ini seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Bila diperlukan, guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer ini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Makanya tadi lebih ke manajer tadi, ya. Terus ini dia segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, kalau di menstabilkan identitas ini kita bisa mengungkapkan kata-kata misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ya, jadi di sini kita menstabilkan si anak, bukan malah misalkan si anak itu berbuat salah, kita malah mengata-ngatai atau memberikan hukuman, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, misalkan kasusnya tidur di kelas, ya kan? Jadi anak itu kita panggil, terus kita sampaikan kata-kata yang positif ini. Terus kita tanya, ya kenapa dia mengantuk di kelas? Kenapa dia tidur di kelas? Ya kan, bisa saja mungkin di malam hari dia tidurnya terlalu larut, ya kan? Nah, jadi di sini ada cara efektif, ya. Terus karena kan tidur itu kebutuhan anak juga. Nah, seperti tadi yang misalkan si anak ini melempar-lempar itu kan ada kebutuhan kesenangan juga. Nah, di sini dia validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya, kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya kan keyakinan sudah dibuat bersama wali kelas. Nah, dari sini keyakinan kelas yang mana yang telah kamu sepakati atau yang sudah kamu langgar. Nah, kalau si anak misalkan sudah menjelaskan, nah barulah kita mencari solusi bersama. Sini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalkan, apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Seperti itu kata-katanya disampaikan. Jadi di sini menanyakan keyakinan ini, disinilah kita memberikan solusi, bersama-sama mencari solusi. Ya, jadi kita di sini bukan mempersalahkan langsung siswanya, tapi kita
menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Misalkan ada kasus, misalkan saat pembelajaran Bapak Ibu ada yang tidur di kelas, bukan langsung dipanggil terus dihukum atau dihardik gitu, tapi kita panggil, ya, kita ajak dia berbicara, ya, kita telusuri kenapa dia bisa tidur di kelas. Juga di sini, ini dia. Ya, jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak didik kita belajar dari kesalahan yang dibuat, terus memperbaiki hubungan. Nah, misalkan kan ada kadang anak didik kita ini yang berantem antara mereka. Nah, entah dia tarik-tarikan baju, ya kan? Jadi perbaiki hubungannya. Nih ada tawaran, bukan paksaan. Ya, terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, terus cara yang paling baik, kita cari cara yang paling baik. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan si anak, terus dikuatkan si anak, terus kita cari solusi. Bukan kita menyalahkan si anak, tapi kita sama-sama membantu si anak itu menemukan solusinya. Terus mengembalikan murid yang berbuat salah. Misalkan ketika kita sudah melakukannya, ya kita suruh kembali lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menunjukkan satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Oke, lanjut ya semuanya. Iya. Di sini ada dua kasus yang saya tampilkan. Nah, di sini ada kasusnya yaitu mengenai anak yang tidur di kelas. Terus yang kedua, ketika gurunya tidak ada di kelas. Silakan, ini kasusnya ketika mengganti. Ketika si guru tidak bisa hadir, terus digantikan dengan guru lain. Nah, disinilah si anak tidak menghargai guru yang mengganti tersebut dan dengan tidur di dalam kelas. Oke, mari kita simak ya Bapak Ibu. Permisi Bu. Silakan. Silakan dulu. Kamu tahu bahwa rumah saya dipanggil ke sini? Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi tidak pernah. Kira-kira apa kamu tidak pernah? Saya tidak pernah. Nah, ternyata mau tahu, jadi apa solusi yang membawakan terhadap kesalahan itu? Yang pertama, saya meminta maaf pada ibu karena tidak ibu dan minta maaf kepada ibu yang semalam datang ke rumah. Dan yang kedua, saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan tidak akan memberikan satu. Baik, ibu akan sangat apresiasi ya tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Bapak. Ini kasus yang kedua ya Bapak Ibu. Silakan dulu. Baiklah, kami memberikan kamu saat ibu menenangkan bapak tulis, kamu tidur ya. Dan saya
setiap orang pasti memiliki rasa mengantuk, tidak hanya kamu saja. Siap guru, saya minta maaf karena sudah tidur di kelas lalu tidak mengajar. Tidak apa-apa, kita cari solusi bersama. Ya, pasti kamu mau memiliki alasan kan mengapa kamu tidur di kelas. Saya terpaksa lelah dan mengantuk karena tadi malam begadang untuk main game sampai larut malam. Masih ingat kan dengan kelas yang kita pernah buat? Yang kalau kamu masih ingat, coba sebutkan dulu apa yang masih ingat. Disiplin waktu merupakan sebelumnya sudah saya sikap saya tidak sama kepada orang lain dan benar-benar dulu saya menerangkan. Nah, pada saat dulu menerangkan diri di kelas sikap yang baik tidak dulu. Nah, lalu pasti kamu merasa senang ya, dan perasaan senang. Tapi tidur di jam belajar itu tidak lain. Jadi, langkah apa yang akan kamu lakukan kalau tidak tidur di kelas? Saya akan tidur di awal dan tidak belajar untuk sampai hari malam agar kelas tidak merasa menakutkan lagi. Sehingga kesalahan terjadi. Itu, mari kita bersama-sama melaksanakan kajian kelas untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya, jangan kembali lagi ya. Oke, silakan kembali ke kelas dan bertugas. Itu ada dua kasus ya Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini bisa kita terapkan di sekolah ini. Jadi tujuan saya untuk mengadakan sosialisasi ini agar kita di sekolah ini bisa menerapkan budaya positif. Nah, jadi di sini ada beberapa tadi yang kita dapat, yaitu apakah kita menjadi guru penghukum atau kita mencari solusi bersama. Nah, jadi dari sini kita bisa mencari kesimpulannya dan bisa kita terapkan budaya-budaya positif di sekolah ini agar sekolah ini menjadi lebih baik dan anak-anak kita juga memiliki akhlak yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu Ernita. Terima kasih kepada Ibu Korlen yang sudah membuka acara ini dan juga sekaligus memberikan paparan mengenai diseminasi budaya positif. Sepertinya agak lemes ya. Iya, lemes ya Bapak Ibu ya. Iya, jam-jam rawan ngantuk. Oke, kita screening sebentar. Coba Bu, tepuk satu. Satu kali aja Bu. Fokus. Kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Satu. Iya, gak ada tepuknya. Ih, gak ada aku bilang tepuknya. Tapi betul, kita ulang lagi. Tepuk satu, tepuk tiga, dua. Iya, masih ada lagi yang konsentrasi. Iya, udah pada siang ya. Sekali lagi dulu, tepuk dua, satu. Gak konsen ya, oke, konsen lagi. Sekali lagi, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua. Hampir mulai, hampir sudah terbuka tangannya. Oke, kita masuki acara selanjutnya yaitu tanggapan, tanya jawab, kritik dan saran dari pemaparan yang sudah diberikan oleh rekan kita Ibu Korlen Silalahi. Pada Bapak Ibu, pada sesi pertama ini saya buka dua pertanyaan. Silakan untuk yang mau bertanya. Oke, untuk Ibu Naina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Adapun pertanyaan saya adalah pada Ibu Korlen, kadang ya kita sebagai guru di dalam kelas
Kalian suka terpancing emosi ketika sang anak melakukan pelanggaran. Jadi bagaimana kan caranya supaya kita tetap tenang dan untuk menerapkan disiplin positif ini. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Dari Ibu Aina, ada lagi yang mau bertanya? Oke, dari Ibu Nirmala. Baik, terima kasih waktunya sudah diberikan kesempatan untuk membuka pertanyaan. Pertanyaan saya seperti ini. Misalnya saya ada kasus di kelas saya seperti ini. Pagi ini anak-anak sudah berdatangan kecuali siswa saya yang bernama si Ali dari kelas 7B yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Ali yang datang dengan kondisi yang berantakan. Sinta, temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Lalu anak yang bernama Ali tersebut malah marah-marah dan menentang temannya itu hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Ali tidak suka kalau dibilang berantakan. Dia sering terlambat. Randi tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Untuk langkah segitiga restitusi untuk kasus di kelas saya seperti apa ya? Mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nirmala. Baik, untuk Ibu Korban, apakah langsung dijawab pertanyaan dari kedua teman kita ini? Silakan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aina dulu. Nah, memang kadang kita kalau mengajar pasti ada aja nih tingkah laku si anak yang kan membuat kita naik ya kan, emosi, terpancing emosi. Tapi kita sebagai orang dewasa ya, jadi kita mengambil sikap sebagai orang dewasa. Nah, kenapa si anak itu melakukan itu? Karena ada kebutuhan yang dia inginkan. Nah, seperti tadi kesenangan. Nah, jadi cara mengatasinya bagaimana? Itulah tadi dengan kesepakatan itu. Nah, di awal tadi udah ada kesepakatan. Nah, dengan kita melakukan kesepakatan kelas dan sudah disepakati, itu membuat si anak sadar bahwa yang telah dilakukannya itu adalah salah gitu. Jadi di sini disadarkan bahwa anak itu menyadari kesalahannya. Nah, seperti tadi yang kita bahas mengenai segitiga restitusi tadi itu Bu Aina. Apakah ada yang lagi ditanya Bu? Udah jelas? Ya, selanjutnya Ibu, apakah ada tanggapan dari jawaban yang sudah diberikan oleh rekan kita? Oke, jadi sudah pas ya Ibu, sudah paham ya dengan jawaban yang sudah disampaikan? Selanjutnya Ibu Korban akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nirmala mengenai si Ali tadi ya Bu ya? Memang si Ali ya Bu ya? Iya ya. Oke, kita akan coba dijawab. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Mala. Tadi si Alinya kenapa Bu? Si Alinya tadi kan terlambat. Jadi kawannya ini ngejek dia dan kondisinya berantakan lah ya. Nah, pasti kita juga pernah menemukan murid seperti itu ya kan di kelas kita ya. Nah, jadi bagaimana cara menyikapi itu? Ya kita pakailah segitiga restitusi tadi. Nah, ini segitiga restitusinya kita awali dari menstabilkan identitas. Nah, jadi si anak tadi kan terlambat, terus dia datang dengan keadaannya ya acak-acakan lah. Jadi kita tanya, nah jadi kita jangan menakut-nakutinya, bukan malah menghakimnya. Kenapa kamu datang terlambat? Keluar, kan bukan seperti itu. Tapi kita di sini
menstabilkan dulu si anaknya. Nah, jadi jangan kita buat takut. Nah, setelah dia stabil, ya kita stabilkan, terus kita validasi tindakan yang salah. Kenapa dia bisa seperti itu? Si Ali itu kenapa bisa seperti itu? Nah, tadi kan sudah diberitahu alasannya. Jadi bukan dia datang karena dia terlambat kita usir, bukan. Tapi kita menstabilkan identitas, kita tenangkan dulu, baru kita membuat kata-kata positif. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi nggak takut. Kalau di awalnya kita udah usir atau kenapa kamu datang terlambat? Udah kita hardik ya udah nggak mau lagi nanti. Ditanya alasannya udah takut duluan. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya, terus juga lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, kenapa kamu tadi terlambat? Nah, pasti si anak sudah berkata jujur, ya kan? Nah, baru setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas mana yang sudah kamu sepakati, yang sudah kamu langgar? Nah, apakah kesepakatan itu sudah sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Nah, itu. Nah, jadi kita di sini murid dan guru mencari solusi tentang permasalahan si murid tadi. Begitulah kira-kira Bu Mala, ada lagi yang ingin ditanggapi? Jadi jika dia terus ya, jika misalnya coba tadi kan ada kesepakatan, misalnya lah si Ali tadi anak tersebut terus mengulanginya lagi di hari yang berbeda gitu. Nah, solusi lainnya apa gitu? Kalau dia masih melakukan, tadi kan udah dikasih kesepakatan kan? Nah, misalnya dia mengulanginya lagi, gimana? Tindakan yang harus guru lakukan, gimana sih? Ya, bagaimana Bu kalau seandainya si Ali ini ulangi lagi kesalahannya gitu ya Bu ya? Iya. Nah, kalau si anaknya sering mengulangi, ya inilah perlu kita kolaborasi kepada wali kelasnya, ya kan? Nah, kalau misalkan wali kelasnya masih kewalahan, kita lanjut ke BK, ya kan, sesuai dengan peraturan sekolah. Itu kan sekolah kita ini sudah adanya organisasinya, ya kan. Jadi kita pasti berkolaborasi untuk menemukan masalahnya. Ya, pertama itu pasti dari wali kelas, karena wali kelas yang memahami si anak bagaimana. Nah, baru nanti kalau memang dibutuhkan bantuan BK, ya kita lanjutlah ke BK gitu, bukan untuk menanggulangi si anak untuk terus agar tidak berbuat maksudnya. Terus juga bisa kita memanggil orang tuanya. Kalau memang terus ya kan, pasti butuh juga orang tua terlibat dalam masalah itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Apakah jawaban dari Ibu Wagen sudah cukup dipahami? Cukup ya. Jadi tadi yang pertama dari Ibu Aina tadi, jadi solusi yang disampaikan yaitu anak-anak harus kembali mengingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi itu sebagai acuan pedoman jika mereka di suatu saat melakukan sebuah pelanggaran, jadi sudah ada yang mengikat, yaitu kesepakatan kelas tadi atau keyakinan kelas. Kemudian jika si Ali tadi ya Bu ya, si Ali itu memang harus distabilkan dulu emosinya, ditenangkan, jangan langsung kita suruh pulang. Nah, pulanglah kau sana, sisir dulu rambutmu. Nah, nggak boleh rupanya. Kita tenangkan dulu dia. Tapi jika si Ali bandel lagi, mengulang lagi, jadi kita harus berkolaborasi nih seandainya yang masuk ini bukan wali kelasnya ya, guru bidang studi. Jadi harus dikonsultasikan juga kepada wali kelas. Jika memang belum menemukan titik terang, solusi, boleh kita lanjut bawa ke BK dan mendatangkan orang tua atau wali siswa tersebut.
Baik, tadi pada sesi pertama sudah ada 2 pertanyaan dari Ibu Aina dan Ibu Irmala. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Dibatasi ya Bapak Ibu, sepertinya banyak sekali yang mau bertanya. Sangat antusias sekali mendengarkan pemaparan dari teman kita. Tapi untuk memanfaatkan waktu, kita cukupkan 2 pertanyaan saja. Kepada ibu-ibu dan bapak yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya kembali? Ya, ini sangat antusias sekali Ibu Fenty. Ibu Fenty dulu ya Bu Adi ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi kan ada Ibu Korlet menjelaskan masalah kesepakatan di dalam kelas. Ada yang saya pernah dan alami tadi pagi peristiwanya. Ya, ada beberapa siswa nih yang sudah mengerjakan kesepakatan bersama. Ada juga beberapa siswa yang tidak melaksanakannya. Bagaimana solusinya, Bu? Mohonlah bantuannya. Terima kasih. Sepertinya curhat ya Bu ya. Iya. Curhat nih ya. Iya, lanjutnya Bu Ade. Masih tentang tema restitusi tadi. Ini mengenai jika pertengkaran terjadi di luar kelas dan kondisinya ketika guru datang ke sana ke tempat kejadian pertengkaran tersebut sudah menjadi banyak tontonan teman-teman lingkungan sekolahnya. Sedangkan kedua murid yang bertengkar tidak mau diajak ke ruangan tertutup atau mungkin diajak ke ruangan BK, bimbingan konseling untuk proses restitusi. Bolehkah secara terbuka melakukan restitusi di hadapan teman-teman lainnya? Bagaimana kadar keefektifannya ketika dibandingkan dengan situasi murid mau diajak menyelesaikan masalahnya di ruangan tertutup? Terima kasih. Baik Bu Korlet, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi, bagaimana jika sebagian murid melaksanakan kesepakatan kelas dan sebagian lagi tidak. Jadi tidak semuanya ya bisa mengikuti apa yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana perbandingan ya menyelesaikan masalah di ruangan tertutup dengan menyelesaikan masalah yang langsung diselesaikan di tempat itu juga, di tempat yang terbuka yang sudah menjadi tontonan banyak orang. Baik Bu, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fenty. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kan berarti dia menuntut gitu. Tapi kalau dia keyakinan itu berdasarkan dari kesepakatan kita terhadap murid. Nah, jadi ketika kita sudah membuat kesepakatan, jadi itu sudah berjalan dong, udah berjalan lah misalkan. Terus si anak ini ada beberapa yang melanggar gitu ya maksudnya Bu. Nah jadi kesepakatan kelas itu nggak mesti harus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu bisa ditinjau kembali, bisa dievaluasi, bukan itu aja terus sampai tamat, itu aja sampai selesai kelas 7 gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa bagian, misalkan keyakinan kelas itu ada 10 misalkan, ada yang udah disepakati, tapi ada beberapa yang dilanggar. Nah itu perlu lagi ditinjau. Nah ditinjau bersama gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ditinjau baru disepakati lagi, terus dipilih lagi atau diulang lagi kesepakatannya, dibuat yang baru bisa. Yang penting ada pembaharuan lah. Jika memang yang sudah disepakati itu tidak efektif, jadi kita tinjau lagi, kita evaluasi lagi, gitu Ibu. Oke. Oh, mengenai pertanyaan dari Bu Adiana, jadi di sini kasusnya kita sebagai guru melihat ada pertengkaran di luar gitu ya, ada pertengkaran di luar, terus itu udah tontonan lah. Dan kita bisa lah membayangkan ya udah tontonan. Terus apakah segitiga restitusi itu efektif dibandingkan dengan kalau di dalam misalnya ya kan? Nah
kalau posisinya seperti itu, kalau udah tontonan sepertinya itu nggak efektif lagi, ya kan? Nah, jadi di sini kan suasananya udah banyak orang. Nah, jadi nanti kalau dilakukan di situ di banyak orang itu agak sulit, nggak efektif lah maksudnya. Lebih baik diajak dulu misalkan di ruangan atau di tempat yang misalkan yang pantas lah untuk dilakukan segitiga restitusi. Sebenarnya kalau dikatakan bisa atau tidak, sebenarnya bisa, tapi memang kurang efektif kalau di tontonan banyak orang, ya kan? Nah, karena kan ada 3 tahapnya tadi, ya kan? Bagaimana kita menstabilkan identitasnya, padahal di situ masih suasananya banyak orang, riuh gitu ya kan, udah jadi tentara. Jadi kita ajak dia ke suatu tempat atau ke tempat yang nyaman, ya kan? Kita ajak, terus baru kita terapkanlah ketiga tahap tadi. Nah, itu jawabannya Bu Ade. Jadi kalau dikatakan tidak efektif, ya memang tidak. Kalau dikatakan efektif dan tidak efektif, kalau dia di luar kayaknya kurang efektif. Alangkah baiknya misalkan yang lebih efektif itu di dalam, di suatu tempat itu. Oke Ibu, apakah sudah jelas jawaban dari Ibu Korlen? Sudah Bu? Sudah, ya. Jadi saya ambil kesimpulan ya. Untuk pertanyaan Ibu Fetri tadi, bahwasannya jika ada kesepakatan kelas yang tidak diikuti oleh beberapa siswa, maka mungkin kita bisa mengkaji ulang lagi apa-apa yang harus kita perbaharui. Mungkin ada unek-unek dalam diri siswa-siswa kita yang mau disampaikan sehingga nanti terbentuklah kesepakatan kelas yang baru. Jadi tidak masalah jika kesepakatan kelas itu diubah. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Ade, udah langsung Bu menjawab Bu. Ternyata kurang efektif ya Bu ya jika kita menyelesaikan masalah itu di lingkungan terbuka yang ditonton banyak orang. Jadi alangkah baiknya kita panggil berapa siswa tadi yang bermasalah, kita arahkan untuk kita berikan bimbingan di tempat yang lebih nyaman sehingga mereka bisa menyampaikan kembali perasaan hatinya, apa yang terjadi sebenarnya, sehingga terjadi perkelahian tersebut. Mungkin hanya itu ya jawaban dari Ibu Korlen, dan saya yakin sudah dipahami ya. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu mengenai diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Ibu Korlen Sekalahi? Pas? Pas. Sudah pas, mantap ya? Iya. Jadi ini sudah sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Jadi saya tutup acara ini dengan sedikit mengambil kesimpulan dari pemaparan yang sudah disampaikan, yaitu ternyata kita sekarang harus memberikan banyak kata positif kepada siswa, anak-anak kita yang kadang membuat kita naik darah, ya, naik darah, membuat rasa sabar kita sangat terkuras setipis tisu ya, kalau sekarang orang bilang ya, udah tipis, kena air lagi, udah hancur lebur. Tapi memang kita dituntut oleh zamannya bahwasannya kita tidak boleh lagi memberikan kata-kata jangan, no, nggak boleh. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang positif sehingga meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk menjadi siswa yang lebih baik. Dan kita nggak boleh jadi guru yang menghukum, tapi harus jadi guru yang apa tadi? Ayo, manajer. Iya betul, masih semangat. Itu kok tangan dulu untuk kita semua yang ada di sini. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara pemaparan yang disampaikan oleh teman kita. Semoga memberikan dampak yang positif dan memberikan manfaat bagi kita ke depannya untuk menjadi guru yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Iya, benar sekali. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.